Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Setiap langkah hidup kita adalah bagian dari perjalanan menuju akhirat. Namun apakah kita menyadari bahwa setiap detik membawa pesan tersendiri tentang ketika ajal menjemput? Dalam perjalanan hidup ini, ada momen-momen yang menjadi petunjuk bahwa kematian semakin dekat. Salah satunya terjadi 100 hari sebelumnya. Inilah titik di mana tubuh manusia mengirimkan sinyal yang tak terbantahkan tentang kepulangan kita ke alam akhirat. Mari kita telusuri bersama apa saja tanda-tanda ini serta pesan yang ingin disampaikan oleh tubuh kita tentang perjalanan menuju kehidupan setelah mati. Malaikat maut itu selalu memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali dalam sehari. Ketika malaikat maut atau yang lebih dikenal dengan malaikat Israel datang merenungi wajah seseorang dan mendapati orang tersebut sedang tertawa, maka malaikat maut berkata, "Alangkah herannya aku melihat orang ini. Sedangkan aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersantai, bergerak dan juga tertawa." Sebelum kita mulai ke tanda-tanda 100 hari kematian, di sini ada hadis yang sangat sahih dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ketika saat mati tiba bagi seorang hamba yang beriman, malaikat-malaikat dari langit turun kepadanya dengan kain kafan dan minyak wangi dari surga. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Lalu malaikat maut datang menghampirinya. Kemudian duduk di dekat kepalanya dan berkata, 'Hai roh yang baik, keluarlah menuju keampunan dari Allah dan keriduannya.' Kemudian roh itu keluar dengan tenang seperti aroma wangi. Maka malaikat-malaikat itu tidak melewatkannya di antara tangan mereka kecuali dengan membawa minyak wangi yang paling harum yang pernah dirasakan oleh penduduk bumi. Mereka membawa roh itu naik ke langit. Dan setiap malaikat yang mereka temui di langit itu akan bertanya, 'Siapakah roh yang baik ini?' Mereka akan menjawab, 'Fulan bin Fulan,' dengan sebutan terbaik yang dipanggil oleh manusia di dunia. Kemudian mereka membawa roh itu naik lebih tinggi lagi hingga mencapai langit yang ketujuh. Lalu Allah berfirman, 'Tulislah buku hambaku ini di daftar orang-orang yang mulia.' Kemudian roh itu dikembalikan ke jasadnya. Lalu dua malaikat datang menghampirinya. Mereka adalah malaikat yang menyiksa orang-orang kafir. Lalu mereka berkata kepadanya, 'Siapa Tuhanmu?' Dia menjawab, 'Allah.' Mereka bertanya lagi, 'Apakah agamamu?' Dia menjawab, 'Agamaku adalah Islam.' Mereka bertanya, 'Siapakah Nabi yang diutus kepadamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.' Kemudian mereka bertanya, 'Apakah yang kamu ketahui tentang laki-laki ini?' Dia menjawab, 'Saya membaca Al-Quran dan saya beriman kepadanya.' Kemudian suara diteriakkan dari langit, 'Sesungguhnya dia yang telah berkata benar. Biarkanlah dia tidur dengan tenang di bawah kubur yang lebar dan terang, hingga hari kebangkitan.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan gambaran tentang proses kedatangan malaikat maut kepada seorang mukmin, serta bagaimana mereka mengambil rohnya dengan lembut dan mengantarkannya ke surga. Ini menunjukkan pentingnya persiapan dan keimanan seorang mukmin dalam menghadapi kematian. Sekarang kita akan mulai 6 tanda pada tubuh manusia saat 100 hari sebelum kematian hingga ajal menjemput. Nah, ketika 100 hari sebelum kematian, ini adalah tanda pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan hanya akan disadari oleh mereka yang dikehendakinya. Namun semua orang Islam akan mendapatkan tanda ini. Tapi apakah mereka sadar atau tidak? Tanda ini biasanya terjadi setelah waktu asar. Seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki akan mengalami getaran seakan-akan menggigil, seperti daging sapi atau kambing yang baru disembelih. Bagi mereka yang sadar, getaran ini akan berhenti dan hilang setelah menyadari kehadiran tanda ini. Namun bagi yang tidak diberi kesadaran atau yang tenggelam dalam kenikmatan tanpa memikirkan soal kematian, tanda ini akan hilang begitu saja tanpa ada manfaat. Nah, sekarang untuk tanda 40 hari sebelum kematian, tanda ini juga akan terjadi sesudah waktu asar. Bagian pusat tubuh akan berdenyut-denyut. Pada waktu itu, daun yang tertulis nama kita akan gugur dari pohon yang letaknya di atas arsy Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat maut akan mengambil daun tersebut dan mulai membuat persediaan ke atas kita, termasuk mulai mengikuti kita sepanjang waktu. Malaikat maut ini akan memperlihatkan wajahnya sekilas, dan jika ini terjadi, mereka yang terpilih akan merasa seakan-akan bingung seketika. Nah, sekarang kita lanjut ke 7 hari sebelum kematian. Tanda ini akan diberikan hanya kepada orang yang diuji dengan musibah sakit.
Orang yang sakit yang tidak makan tiba-tiba akan berselera untuk makan. Lanjut ke 3 hari sebelum kematian. Pada saat ini akan terasa denyutan di bagian tengah dahi seseorang, yaitu di antara dahi kanan dan dahi kiri. Jika tanda ini dapat diketahui atau dipahami, maka berpuasalah setelah itu agar perut kita tidak mengandung banyak najis, sehingga memudahkan urusan orang yang akan memandikan kita nantinya. Mata hitam seseorang tidak akan bersinar lagi, dan bagi orang yang sakit, hidungnya akan perlahan-lahan turun, telinganya akan layu, telapak kakinya yang terluncur akan perlahan-lahan jatuh ke depan dan sulit ditegakkan. Nah, sekarang kita lanjut ke 1 hari sebelum kematian. Ini akan berlaku sesudah waktu asar, di mana akan merasakan satu denyutan di sebelah belakang, yaitu di bagian ubun-ubun. Ini menandakan bahwa kita tidak akan sempat menemui waktu asar keesokan harinya. Nah, sekarang kita lanjut ke tanda terakhir. Kondisi ini akan terjadi di mana akan merasakan satu kondisi udara di bagian pusat tubuh yang akan turun ke pinggang dan seterusnya naik ke bagian jakun. Ketika ini terjadi, kita harus senantiasa mengucapkan kalimat syahadat dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari menantikan kedatangan malaikat maut untuk menjemput kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita. Bersiap-siaplah, hari itu pasti akan datang. Sudah siapkah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebelum kita tutup video ini, di sini ada beberapa ayat Al-Quran serta hadis yang sangat relevan mengenai kematian. Bahwasanya kematian itu adalah hal yang sangat pasti. Yang pertama ada di surah Ali Imran ayat ke-185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Terus ditegaskan juga dalam surah Az-Zumar ayat ke-30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati pula. Selain itu ditegaskan juga oleh hadis yang sangat sahih yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, "Aku bersama Rasulullah, lalu datang seseorang dari Ansor dan memberi salam kepada Nabi. Kemudian dia berkata, 'Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Yang paling baik akhlaknya di antara mereka.' Dia berkata lagi, 'Siapakah orang mukmin yang paling cerdas?' Beliau menjawab, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas.' Hadis riwayat Tirmizi. Semoga aja ayat-ayat dan hadis-hadis ini dapat menambah pemahaman dan keimanan kita tentang kematian serta pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.